Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dengan JIM J0412221060. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fitria dengan NIM J0412221118. Perkenalkan, nama saya Syafira Isnaini Putri dengan NIM J0412221123. Perkenalkan, nama saya Hana Farida Dividi dengan NIM J0412221147. Saya Fauzi Lutfi Syualdain dengan nomor NIM J0412221159. Yang pertama, pengertian sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak dapat dilihat oleh mata karena panjang gelombang sinar berwarna ungu ini sangat panjang. Beberapa hewan seperti lebah, burung, dan juga kupu-kupu dapat melihat sinar UV ini dengan jelas. Tetapi tidak semua sinar ultraviolet ini menembus lapisan ozon dan mencapai permukaan bumi. Sinar ultraviolet adalah jenis radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan ditransmisikan dalam gelombang atau partikel pada panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Rentang panjang gelombang sendiri ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik yang dibagi menjadi 7 bagian, seperti gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, visible light atau cahaya tampak, ultraviolet atau UV, sinar X, dan juga sinar gamma. Selanjutnya, ada jenis-jenis sinar UV. Jadi, sinar ultraviolet sendiri ini umumnya dibagi menjadi 3, yakni UVA, yaitu dekat 315 sampai 400 nanometer. UVB 280 sampai 325 nanometer, dan UVC ini 100 sampai 280 nanometer. Namun, jika diketahui juga radiasi UV ini dengan panjang gelombang dari 10 nanometer hingga 180 nanometer ini yang disebut sebagai vakum atau UV ekstrim. Panjang gelombang ini terhalang oleh udara dan hanya merambat dalam ruang hampa. Sejalan dengan itu, dikutip dari NASA Science, matahari adalah sumber spektrum penuh radiasi ultraviolet yang dibagi menjadi 3 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Diklasifikasi yang paling sering digunakan dalam ilmu bumi dengan sinar UVC adalah yang paling berbahaya dan hampir sepenuhnya diserap oleh atmosfer. Sinar UVB ini adalah sinar yang berbahaya yang menyebabkan kulit terbakar. Paparan sinar UVB ini meningkatkan resiko DNA dan juga kerusakan sel lainnya pada organisme hidup. Untungnya, sekitar 95% sinar UVB ini diserap oleh ozon di atmosfer bumi. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya sinar ultraviolet menembus bumi. Yang pertama itu adanya sudut datang sinar matahari, yang dimana semakin tegak akan semakin banyak mengandung unsur sinar ultraviolet. Nah, yang kedua yaitu posisi lintang tempat. Semakin ke kutub sinar ultraviolet akan semakin kecil. Nah, yang ketiga yaitu tutupan awan. Nah, tutupan awan ini semakin banyak awan sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil. Dan yang keempat yaitu ketinggian, yang dimana semakin tinggi suatu tempat maka sinar ultraviolet yang diterima akan semakin besar. Dan yang kelima yaitu lapisan ozon. Semakin banyak ozon yang di lapisan atas maka semakin banyak menyaring sinar UV. Nah, yang terakhir yaitu pemantulan pada permukaan bumi, yang dimana semakin dapat memantulkan cahaya maka semakin sedikit sinar UV yang ada di permukaan bumi. Nah, selanjutnya yaitu bahaya sinar ultraviolet atau UV. Yang pertama yaitu kemerahan pada kulit terasa seperti terbakar, dan yang ketiga yaitu dapat menimbulkan erythema dan menimbulkan penyakit katarak, memicu pertumbuhan sel kanker. Radiasi sinar UVA menembus dermis dapat merusak sel kulit, lalu kulit dapat kehilangan elastisitas dan kanker kulit. Nah, lalu ada beberapa tindakan pencegahan sederhana dapat sangat mengurangi resiko kondisi kesehatan, yaitu
Batasi waktu di bawah sinar matahari saat tengah hari di pukul 4 pagi hingga 4 sore, terutama pada hari-hari ketika indeks UV tinggi. Nah, yang kedua itu saat harus berhadapan sinar UV paling intens dan harus berada di luar. Cobalah mencari tempat teduh dan kenakan pakaian pelindung seperti topi, payung yang memberikan perlindungan matahari untuk kepala, wajah, dan leher. Nah, selanjutnya itu gunakan tabir surya spektrum atau luas minimal 15 SPF atau sunscreen seperti itu, idealnya lebih tinggi, dan aplikasikan setiap 2 jam. Nah, lalu hindari sun lamps dan tanning parlor karena dapat merusak kulit dan mata. Dari sinar UV, sinar UV dapat memicu siklikasi molekul 1,3 butadina. Pada molekul 1,3 butadina, bila dipanaskan, reaksi terjadi dari keadaan dasar. Elektron-elektron yang akan digunakan untuk ikatan sigma berada dalam HOMO pi2. Untuk dapat membentuk ikatan sigma baru, rotasinya harus berupa konrotasi, dan orbital-orbital P-nya harus berlawanan dengan fase. Dalam sistem fotokimia, 1,3 butadina secara bersamaan mengalami reaksi termal dan fotolisis di bawah aksi gabungan suhu sistem dan intensitas cahaya ultraviolet. Namun, laju reaksi termal dan fotolisis berbeda. Energi aktivasi termal kira-kira 3 kali lebih besar dari fotolisis, sehingga laju fotokimia harus jauh lebih besar daripada termokimia. Penerangan ultraviolet secara efisien mendorong fotoreaksi 1,3 butadina. Ini dapat menunjukkan bahwa fotolisis akan mendominasi dalam sistem fotokimia. Reaksi perisiklik. Reaksi perisiklik merupakan suatu jenis reaksi organik yang dimana keadaan transisi molekul memiliki suatu geometri siklik yang melibatkan elektron pi dan reaksi berjalan secara serentak. Reaksi perisiklik biasanya merupakan suatu reaksi penataan ulang. Serempak di sini diartikan bahwa semua ikatan berubah terjadi pada waktu yang sama dan tidak ada intermediate yang terlibat. Reaksi perisiklik dapat terjadi pada diena atau poliena terkonjugasi. Reaksi perisiklik dikenal juga sebagai reaksi polina. Reaksi ini berjalan dalam satu tahap, bersifat reversible, serta cahaya dan kalor digunakan sebagai katalisatornya. Reaksi perisiklik merupakan jenis reaksi organik di mana keadaan transisi molekul memiliki geometri siklik. Reaksi berlangsung secara bersamaan, orbital ikatan yang terlibat dalam reaksi tumpang tindih dalam siklus kontinu pada keadaan transisi. Selanjutnya ada 3 kelas utama dalam reaksi perisiklik. Jadi, definisi reaksi perisiklik ini didirikan oleh suatu keadaan transisi siklik yang melibatkan ikatan pi. Jenis-jenis reaksi perisiklik adalah reaksi sikloadisi, reaksi elektrosiklik, dan juga penataan ulang sigmatropik. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada reaksi sikloadisi. Reaksi sikloadisi ini merupakan suatu reaksi karena adanya 2 molekul tak jenuh menjalani suatu reaksi adisi untuk menghasilkan produk siklik. Dalam reaksi ini 2 ikatan pi menjadi 2 ikatan sigma. Pembentukan ikatan dapat terjadi pada sistem pi pada sisi yang sama atau suprafasial. Pada sisi berseberangan antarfasial. Reaksi sikloadisi ini adalah reaksi di mana 2 molekul bergabung membentuk sebuah cincin. Dan juga reaksi ini disebut juga dengan reaksi Diels-Alder, akan terjadi lebih cepat jika dienophil mempunyai gugus substituen penarik elektron. Karena substituen penarik elektron ini menyebabkan ikatan rangkap 2 atau 3 dari dienophil menjadi terpolarisasi
positif. Dalam reaksi Diels-Alder, DNA ini adalah gugus yang kaya elektron, sedangkan ionophil atau DNA lover adalah gugus yang miskin elektron. Reaksi ini merupakan kombinasi gabungan dua sistem pi elektron untuk membentuk cincin atom yang memiliki dua ikatan sigma baru dan dua ikatan pi yang lebih sedikit, disebut reaksi sikloadisi. Jumlah elektron pi yang berpartisipasi di setiap komponen diberikan dalam tanda kurung sebelum namanya, dan reorganisasi elektron dapat digambarkan dengan siklus panah melengkung dan masing-masing mewakili pergerakan sepasang elektron. Reaksi sikloadisi yang paling umum adalah siklisasi 4pi ditambah 2pi yang dikenal sebagai reaksi Diels-Alder. Ya, jadi yang kedua ini adalah reaksi elektrosiklik. Reaksi elektrosiklik ini sering dikenal dengan ring from, di mana polyena ini terkonjugasi mengalami reaksi siklisasi, yaitu diena membentuk 4 siklik sedangkan triena membentuk 6 siklik. Reaksi ini bersifat bolak-balik atau reversibel. Reaksi elektrosiklik ini merupakan siklisasi bersama dari sistem elektron pi terkonjugasi dengan mengubah satu ikatan pi menjadi cincin yang membentuk ikatan sigma. Reaksi sebaliknya dapat disebut pembukaan cincin elektrosiklik. Yang terakhir ada penataan ulang sigmatropik. Reaksi penataan ulang sigmatropik ini merupakan suatu penataan ulang antar molekul secara bersamaan pada suatu atom atau gugus asam yang bergerak dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Pengelompokan pada reaksi ini berdasarkan pada penomoran rangkap yang menunjukkan suatu keposisian relatif suatu atom yang terlibat dalam suatu perpindahan. Penataan ulang molekul di mana atom atau kelompok berikatan sigma yang diapit oleh satu atom lebih sistem elektron pi bergeser ke lokasi baru dengan reorganisasi yang sesuai dari ikatan pi ini disebut reaksi sigmatropik. Jumlah total ikatan sigma ini dan ikatan pi tidak berubah. Atom yang paling umum mengalami pergeseran sigmatropik ini adalah hidrogen, salah satunya yaitu isotopnya. Lalu ini contoh mekanisme reaksi sikloadisi. Jadi di sini reaksi sikloadisi 2 ditambah 2 ini mudah terjadi dengan adanya cahaya dengan satu yang sesuai, tetapi tidak mudah terjadi bila campuran reaksi dipanaskan. Jadi terbentuk homomolekul pertama harus bertumpang tindih dengan LUMO molekul yang kedua. Bila dipanaskan, elektron P ini tidak dipromosikan tetapi tetap dalam keadaan dasar P1, sehingga siklisasi tidak terjadi oleh imbasan termal yang melibatkan reaksi Diels-Alder yang merupakan sikloadisi 4 ditambah 2 yang memerlukan panas bukan cahaya ultraviolet. Reaksi elektrosiklik. Reaksi elektrosiklik merupakan suatu sikloadisi intramolekuler dengan suatu ikatan tunggal terbentuk di antara dua atom karbon terminal dari sistem elektron pi terkonjugasi maupun sebaliknya. Antar perubahan atau interconversion serempak dari suatu polyena terkonjugasi dari suatu sikloalkena. Reaksi elektrosiklik merupakan reaksi terimbas termal atau fotokimia. Dapat dilihat pada gambar, jika diberikan pemanasan atau induksi termal pada 2E4 heksadiena, maka akan menghasilkan posisi cis seperti pada gambar, yaitu cis 3,4 dimetilsiklobutena. Sedangkan jika diberikan induksi cahaya, maka akan menghasilkan posisi trans yang berseberangan. Dalam reaksi elektrosiklik, pembentukan ikatan sigma baru dapat berlangsung secara. Yang pertama ialah konrotatori. Dapat dilihat pada gambar, konrotatori merupakan rotasi orbital P yang berlangsung dengan arah yang sama. Jika pada induksi termal akan menghasilkan posisi cis, maka pada posisi disratatori rotasi orbital P berlangsung dengan arah yang berbeda. Jika induksi dengan cahaya akan menghasilkan posisi trans yang berseberangan seperti pada gambar.
Penataan ulang sigmatropik dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada penataan ulang Cobb. Nah, dapat dilihat di slide, saat di keadaan transisi terjadi perubahan ikatan rangkapnya yang menghasilkan senyawa 3-metil 1,5 heksadiena. Itu tuh dapat dilihat dari posisi gugus metil yang pertamanya ada di posisi 1, dia tuh berpindah ke posisi 3 karena terjadi penataan ulang ikatan sigma. Yang kedua itu ada penataan ulang Claisen. Dapat dilihat juga di slide, alil fenyl ether mengalami perubahan posisi menjadi posisi orto alil fenol. Penataan ulang sigmatropik dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada penataan ulang Cobb. Nah, dapat dilihat di slide, saat di keadaan transisi terjadi perubahan ikatan rangkapnya yang menghasilkan senyawa 3-metil 1,5 heksadiena. Itu tuh dapat dilihat dari posisi gugus metil yang pertamanya ada di posisi 1, dia tuh berpindah ke posisi 3 karena terjadi penataan ulang ikatan sigma. Yang kedua itu ada penataan ulang Claisen. Dapat dilihat juga di slide, alil fenyl ether mengalami perubahan posisi menjadi posisi orto alil fenol. Selanjutnya, karakteristik yang membedakan reaksi perisiklik dengan reaksi lainnya ialah yang pertama, reaksi relatif tidak mudah terpengaruh dengan perubahan pelarut. Adanya inisiator radikal atau dengan beberapa pengecualian oleh katalis elektrofilik atau nukleofilik. Yang kedua, reaksi melewati serangkaian peristiwa pemutusan ikatan dan pembuangan ikatan secara simultan ataupun bersama dalam suatu langkah kinetik, seringkali dengan stereospesifikasi yang tinggi. Yang ketiga ialah, sesuai dengan nomor 1 dan 2, tidak ada ionik, radikal bebas, atau zat antara lain yang dapat dilihat yang terletak pada jalur reaksi. Reaksi perisiklik dikenal juga sebagai reaksi poliena terkonjugasi yang berlangsung dengan mekanisme serempak seperti pada reaksi SN2, yakni ikatan-ikatan lama akan terputus ketika ikatan baru terbentuk dan semuanya terjadi dalam satu tahapan. Perisiklik dicirikan oleh suatu keadaan transisi siklik yang melibatkan ikatan pi. Jenis-jenis reaksi perisiklik ialah reaksi sikloadisi, reaksi elektrosiklik, dan penataan ulang sigmatropik. Reaksi ini berjalan dalam satu tahapan yang bersifat reversibel, serta cahaya dan kalor digunakan sebagai katalisatornya. Ke dalam apa sih reaksi perisiklik terhadap sinar UV? Reaksi perisiklik terhadap sinar UV termasuk ke dalam tipe reaksi sikloadisi. Yang paling umum adalah siklisasi 4pi ditambah dengan 2pi, yang sering juga dikenal sebagai reaksi Diels-Alder, seperti yang dijelaskan oleh Dini tadi. Nah, selanjutnya yaitu apa sih itu reaksi Diels-Alder. Nah, jadi reaksi Diels-Alder ini adalah reaksi kimia organik antara diena terkonjugasi dengan alkena tersubstitusi, yang dimana umumnya dinamakan sebagai dienofil yang membentuk sikloheksana yang tersubstitusi. Nah, pada reaksi perisiklik juga disebut sebagai reaksi Diels-Alder. Nah, jadi diena yang terkonjugasi mengalami beberapa reaksi unik. Salah satunya yang ditemukan pada tahun 1928 ketika Otto Diels dan Kurt Alder menunjukkan bahwa banyak diena terkonjugasi dalam reaksi adisi dengan alkena atau alkuna tertentu. Di atas permukaan ini mereka berhasil mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1950. Nah, lalu reaksi ini dapat berjalan bahkan jika beberapa atom dari cincin yang terbentuk bukanlah karbon. Seperti itu. Siklik dilarang secara elektrosiklik ketika sinar ultraviolet digunakan sebagai pengganti panas reaksi 4+2 secara fotokimia tidak diperbolehkan karena foton dengan energi yang menumpuk 1,3 butadina
Salah satu elektron pi tereksitasi ke orbital molekul berikutnya yang lebih tinggi. Terhadap reaksi perisiklik, energi pengaktifan untuk reaksi perisiklik ini disediakan oleh energi panas terimbas thermal atau cahaya ultraviolet terimbas cahaya, yaitu interconversion serempak dari suatu polina berkonjugasi dan suatu sikloalkena. Pada reaksi ini, kedua cuping atau lobe dari masing-masing orbital P akan membentuk ikatan sigma baru. Dalam siklisasi ini bersifat C-fase atau berlawanan fase. Untuk membentuk ikatan sigma yang ada harus berotasi sedemikian rupa sehingga orbital-orbital P dapat bertumpang tindih dari ujung ke ujung. Agar dapat terjadi, ikatan-ikatan pi harus putus. Energi untuk memutuskan energi pi tersebut disediakan oleh panas dari luar atau cahaya ultraviolet.